Pemirsa, elektabilitas tiga capres-cawapres semakin salip menyalip. Dari hasil survei LSI, Denny JA bulan November 2023, pasangan nomor 2 Prabowo Subianto unggul dari dua pasangan capres-cawapres lainnya. Salah satu faktornya adalah sebutan gemoy untuk Prabowo yang kian menarik pemilih milenial. Khawatirnya gemoy nggak Pak? Artinya gemoy. Ya kan banyak yang ngomong Pak Prabowo gemoy. Kamu juga gemoy. Familiar dengan kata gemoy? Ya, kata gemoy kini menjadi populer setelah disematkan kepada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Tidak hanya gemoy, aksi joget Prabowo Subianto yang berjoget di sejumlah kesempatan, terutama di momen penentuan nomor urut capres-cawapres di KPU, membuat namanya semakin populer. Bukan sembarang joget biasa, ternyata aksi dan sebutan gemoy Prabowo turut mendongkrak elektabilitas dan popularitasnya di kalangan pemilih milenial. Yang terbaru, survei LSI Denny JA periode 6 hingga 13 November 2023 merilis elektabilitas pasangan nomor urut 2 unggul dari dua pasang capres-cawapres lainnya. Dalam survei tersebut, salah satu faktornya adalah sebutan gemoy untuk Prabowo yang kian menarik pemilih milenial. Elektabilitas Prabowo di kalangan pemilih milenial meningkat sebesar 41,6%. Peneliti LSI Denny JA Aji Alfarabi mengungkapkan, sebutan gemoy dan aksi joget Prabowo menarik pemilih milenial untuk lebih mengenal tokoh capres ini. Sementara itu, sosok Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres yang mendampingi Prabowo Subianto pun turut meningkatkan pemilih dari kalangan milenial. Berdasarkan survei yang dirilis, ada 3 faktor elektabilitas Prabowo Gibran melonjak di bulan November 2023. Di antaranya adalah basis pemilih di Jawa Tengah yang semakin meningkat, ketertarikan pemilih milenial, dan tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi. Lantas pemirsa, seperti apa tentunya efek citra Prabowo gemoy terhadap elektabilitas jelang Pilpres? Sudah bergabung bersama kami peneliti LSI Denny JA Aji Alfarabi dan juru bicara Gibran Rakabuming Raka ada Emil Dardak. Terima kasih Mas Aji dan juga Mas Emil telah bergabung bersama kami. Mungkin saya ke Mas Aji dulu nih. Mas Aji, kalau kita lihat tadi ya beberapa dari hasil survei LSI Denny JA juga di bulan November ini kan kita lihat pasangan nomor 2 Prabowo Subianto unggul dari dua capres dan cawapres lainnya. Tapi kalau dilihat seberapa signifikan peningkatan elektabilitas Prabowo sendiri yang kita lihat dalam 3 bulan terakhir ini, Mas Aji? Ya, terima kasih Mbak Elisa, Mas Emil. Jadi hasil ini sebetulnya ya bagi elektabilitas Prabowo bukan hal yang mengejutkan, karena kita mencatat sejak April 2023 itu memang tren Pak Prabowo semakin ada kenaikan ya, ada kenaikan Pak Prabowo sejak April. Di saat yang sama memang ada penurunan elektabilitas dari Pak Ganjar karena saat itu ada kasus ada opini yang berkembang terkait dengan gagalnya Indonesia sebagai Piala Dunia, tuan rumah Piala Dunia U20 yang kemudian persepsinya banyak menyalahkan salah satunya adalah Pak Ganjar. Nah, jadi ketika momentum saat itu di April 2023 itu kemudian momentumnya terjaga ya, elektabilitas Pak Prabowo tetap di atas Pak Ganjar hingga kemarin di Oktober 2023. Namun memang dari survei kita, selisih elektabilitas antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar itu selalu dalam margin 1-2% ya bedanya. Nah, tapi di November 2023 ya pasca deklarasi, pasca putusan MK, kemudian ada terjadi tren yang kemudian menarik untuk kita simak ya, karena ada peningkatan elektabilitas Pak Prabowo dari 36% naik ke 41% untuk suara personal dan pasangannya jadi 40%. Kemudian ada penurunan elektabilitas dari Pak Ganjar dari 35% ke 28,6%. Kemudian selisih
antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar ini juga makin melebar. Totalnya kurang lebih sekitar 11%. Jadi kita melihat bahwa justru pasca deklarasi ya, dengan diambilnya Gibran sebagai calon wakil presiden, ada sentimen yang positif terhadap pasangan Prabowo Gibran ya, di tengah maraknya isu soal isu dinasti politik, kemudian isu soal putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian banyak dikritik oleh berbagai pihak ya, kemudian isu soal demokrasi dan lain-lain, tapi ternyata tidak punya efek elektoral yang negatif terhadap elektabilitas Prabowo Gibran. Nah, dari data yang kita temukan memang ternyata isu ini, ya, isu politik dinasti, kemudian putusan MK, kemudian isu soal demokrasi, itu hanya kemudian berpengaruh ke pemilih kelas menengah atas, kelas pendidikan atas yang porsinya memang cukup kecil secara nasional, kurang lebih sekitar 10-15%. Sementara di populasi pemilih bawah, ya, menengah bawah, justru ada peningkatan dari elektabilitas Prabowo. Ya, salah satunya yang tadi sudah disebut dalam teasernya Berita Satu bahwa ada gestur yang berbeda dari Pak Prabowo ya, terkait soal gayanya yang lebih terbuka, lebih fleksibel, kemudian gemoy yang kita lihat kontennya ya sebetulnya menarik bagi pemilih milenial, namun juga menarik bagi pemilih di Wong Cilik karena kontennya ringan dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Tapi ini tadi berarti artinya bahwa ada sebuah image yang kemudian muncul ya, atau terkait dengan gemoy dan juga apa ya, kita lihat juga disebut ini joget ala Prabowo ini cukup menaikkan tadi. Anda melihat bahwa ini ada sedikit yang berbeda di November ini, kenaikan dari 36 sampai 41%. Salah satunya adalah tadi citra yang dibangun ini kah Anda melihatnya? Ya betul, memang ada beberapa faktor. Selain faktor yang kita lihat, memang kalau dari sisi faktor mana yang paling berpengaruh perlu kita dalami ya. Tapi satu faktor yang lain di luar soal gemoy itu adalah makin kuatnya asosiasi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ya. Jadi munculnya Gibran sebagai calon wakil presiden itu membuat ada migrasi suara dari pemilih Ganjar ya, yang pemilih Jokowi yang sebelumnya memilih Pak Ganjar kemudian beralih ke Pak Prabowo. Yang kedua adalah faktor Pak Prabowo sendiri dan Gibran ya. Jadi Pak Prabowo sendiri ya tadi yang sudah disebut ya, kan kita lihat di selama 2 Pilpres 2014, 2019 Pak Prabowo kan tampil dengan image yang kaku, lebih temperamen ya, kemudian kurang cair ya dari sisi komunikasi politiknya, terkesan tua dan lain-lain ya. Tapi dengan Pilpres kali ini kita melihat ada perubahan gaya yang kemudian membuat citra Pak Prabowo itu semakin mencair ya, semakin dilihat berbeda dengan Pilpres sebelumnya. Oke, semakin mencair. Apakah itu juga karena di sini dipasangkan dengan kaula muda, ada Mas Gibran di sini, mungkin juru bicaranya bisa menjawab di sini. Mas Emil, tadi kalau kata Mas Aji, hadirnya Gibran ini juga memberikan sentimen positif kepada suara Prabowo, elektabilitas Prabowo. Tapi Anda juga melihat ini, kalau kita juga menyebutkan tadi dari hasil survei menyebutkan bahwa Prabowo Gibran ini kan unggul di segmen Gen Z dan milenial hingga 41,6%. Nah, sebagai juru bicara bagaimana tanggapan Anda, Mas Emil? Mas Emil, mohon maaf nampaknya audionya masih di mute. Ya, bisa kedengaran sekarang, Mbak? Baik, sudah Mas Emil, silakan. Ya baik, tentunya ini satu hal yang patut kita syukuri, tapi juga harus menjadi motivasi ya. Yang kami memandang Mas Gibran tentu adalah representasi dari anak muda yang benar-benar merasakan ya, apa istilahnya, denyut nadi para pelaku ekonomi generasi muda gitu ya. Jadi kita bicara mengenai realita para UKM yang memang sekarang anak-anak muda itu juga semangatnya ke sana, ekonomi kreatif, startup. Inilah yang kemudian membuat apa yang disampaikan oleh Mas Gibran itu sangat relevan dengan apa yang dirasakan oleh generasi muda. Nah, tentunya ini pesan-pesan ini yang ingin lebih banyak lagi kita sampaikan
pada generasi muda yang bertemu langsung dengan Mas Gibran maupun secara daring bisa terjangkau melalui komunikasi di media-media online atau di media sosial. Oke, Mas Emil, yang menarik perhatian juga adalah selain ada Mas Emil di sini, ada juga Mbak Rumi di sini yang juga menjadi satu kesatuan lah ini dalam mengusung Mas Gibran. Kalau ini jadinya bagaimana nih? Kalau sekarang melihatnya, apakah diskusinya jadinya akhirnya lebih ke pilpres atau seperti apa? Ini awal mula mungkin bisa diceritakan bagaimana akhirnya Mas Emil dan juga Mbak Rumi memilih untuk menjadi juru bicara Gibran di sini. Saya rasa juga sekarang sebenarnya begini, ya ini juga masalah yang menarik bahwa kita sekarang kan konsepnya adalah pembangunan berbasis keluarga, gitu ya. Jadi bagaimana kaum perempuan juga berperan, ya, laki-laki dan juga kaum perempuan. Nah, kebetulan sebagai pengalaman baru ini dalam berbagai macam organisasi seperti PKK, kemudian dari Asda, di forum untuk kebaikan dan masih banyak lagi lah. Itu mungkin mirip-mirip juga dengan pengalaman yang dimiliki oleh Mbak Selvi yang ada, gitu ya. Jadi Mas Gibran melihat bahwa ini kalau misalnya dipasangkan, ini kan juga memang inilah salah satu bentuk menurut saya keunikan dari Mas Gibran dalam berpikir bahwa jubir yang suami istri itu agak jarang gitu ya. Gitu. Jadi bagaimana kemudian pandangan istri ini juga terrepresentasikan gitu ya sebagai representasi dari pilar keluarga di dalam menjawab permasalahan-permasalahan masyarakat. Jadi saya merasakan betul pada saat kemudian brainstorming, oh iya pandangan ini justru lebih akurat lagi disampaikan oleh Mbak Rumi, gitu, karena dia lebih punya relevansi di dalam menjawab isu misalnya terkait dengan stunting, isu terkait dengan pendidikan yang dasar, di mana orang tua tidak bisa lepas, nggak bisa cuma dilepaskan lagi ke sekolah terus orang tua nggak berperan. Banyak hal-hal seperti ini, parenting, isu-isu yang menjadi semakin, dan kalau dulu dianggap istilahnya given gitu, udahlah yang namanya ngurus anak itu kan alami, natural, tapi kita sekarang melihat bahwa harapan dari orang tua terutama pasangan muda untuk memberikan yang terbaik pada anaknya kan besar, pasti tinggi. Baik dari sisi kesehatan, pendidikan, karakter building. Nah, hal-hal seperti ini nih relevan banget dengan generasi muda sekarang yang sudah memulai keluarga, sudah punya anak, kira-kira. Jadi ini menjadi salah satu part dari strategi juga dong sebenarnya pemilihan Mas Emil dan juga Mbak Rumi ya, dan terkait tadi pembangunan berbasis keluarga ini. Apakah ini juga untuk menarik suara di menjadi sebuah strategi untuk menarik suara di Jawa Timur? Yang nomor satu begini, di dalam proses politik itu tidak ada tujuannya hanya sekedar menarik suara. Tujuan utamanya adalah memang mengenalkan rencana-rencana konkret, gagasan-gagasan konkret kepada publik yang nantinya bisa dipertanggungjawabkan apabila terpilih. Nah, bahwa ini dikomunikasikan oleh messenger yang tepat itu adalah tentunya kebijakan yang diambil oleh paslon, dalam hal ini juga calon wakil presiden Mas Gibran. Nah, kami tentunya sebagai, karena istilahnya anak muda relate banget deh gitu. Ya karena relate banget, ya oke, kita dengan senang hati, dengan tentunya mengucap bismillah ya kita jalankan. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Aji. Mas Aji tadi, kalau mungkin ini ya, kalau tadi kita lihat bagi koalisi Indonesia Maju, kenaikan elektabilitas karena citra gemoy dan juga ada beberapa strategi lainnya yang juga diambil, mungkin juga juru bicara yang dipilih dalam kita lihat koalisi ini, Anda melihat bahwa apakah ini juga dianggap sebuah keberhasilan, namun di kubu lain juga bisa melihat bahwa ini menimbulkan sentimen bahwa pemilihan saat ini disuguhkan dengan hal-hal yang bisa dikatakan tidak substantif atau seperti apa tadi, ini menjadi sebuah strategi juga kah? Anda melihatnya seperti apa? Iya, pertama kalau pemilihan tim ya, tim sukses, tim pemenangan termasuk jubir ya, termasuk Mas Emil ya sebagai jubirnya Pak Prabowo Gibran, saya pikir itu kan kalkulasi yang lengkap ya. Karena pertama mewakili generasi muda ya, generasi milenial. Kemudian kedua, pengalaman sebagai kepala daerah ya, karena Mas Emil pernah sebagai bupati, kemudian wakil gubernur ya,
Yang ketiga kan memang ini anggota koalisi dari Prabowo Gibran ya kan Mas Emil di Partai Demokrat. Dan saya pikir memang hitungan selain faktor muda sehingga komunikasi publik ya, apa yang kemudian menjadi visi misi dari Mas Gibran, apa yang kemudian menjadi prioritas Mas Gibran termasuk ke program-program untuk anak muda itu kan lebih tepat, lebih pas kalau kemudian disampaikan oleh anak muda yang pernah punya pengalaman politik atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Dan saya pikir mungkin kalkulasinya di situ kenapa Mas Emil diambil. Kemudian kedua, saya pikir yang juga penting adalah posisi Jawa Timur ya. Walaupun memang ini satu teritori yang akan menjadi satu pertarungan yang ketat ya, karena kita tahu di pasangan Amin ada Gus Imin yang punya mesin PKB yang cukup solid di Jawa Timur ya. Mereka pemenang kedua ya di Jawa Timur di pemilu legislatif 2019 ya, walaupun secara kursi lebih banyak ya. Kemudian di pihak Ganjar Mahfud ada Pak Mahfud sendiri yang mewakili Jawa Timur. Sehingga saya pikir bahwa ini menjadi kalkulasi yang lengkap mengapa kemudian pilihan-pilihan tim pemenangan termasuk di Jawa Timur. Yang kedua adalah ya kalau kita bicara soal pilpres, soal kontestasi ya dalam pemilu ya, pilihan-pilihan publik itu kan faktornya banyak variabel yang kemudian berpengaruh. Jadi bukan hanya soal konten-konten yang serius ya, soal visi misi program kerja dan seterusnya. Kadang-kala memang pesan yang disampaikan tergantung segmen mana yang kemudian jadi target. Sehingga apa yang kemudian strategi yang dipilih oleh Pak Prabowo dan Gibran ya, Mas Gibran terkait viralnya ya, gayanya Pak Prabowo, istilah gemoy dan lain-lain. Saya pikir ini hanya sebetulnya strategi untuk memudahkan ya persepsi publik bahwa ada perubahan personality atau perubahan gaya dari Pak Prabowo. Karena kalau dengan gaya seperti itu, dengan istilah-istilah seperti itu kan lebih mudah dipahami oleh generasi milenial maupun yang tadi saya sebut ya pemilih di kantong-kantong pemilih kelas menengah bawah, karena mereka lebih mudah melihat atau memahami konten-konten yang ringan, konten-konten yang sederhana yang bisa kemudian mereka lihat sebagai bagian dari perubahan gaya dari seorang calon presiden. Artinya Mas Haji bahwa tadi ini kan salah satu cara juga untuk menarik tadi yang kan KPU juga merilis bahwa ada 55% nanti suara milenial ini diperebutkan di pemilu 2024. Tapi bisakah kita katakan ini ada perubahan fenomena, ada pergeseran atau mungkin bisa dikatakan tepatkah jika dikatakan bahwa pemilihan saat ini cenderung lebih menyukai paslon yang tampil dengan menunjukkan politik riang gembira mungkin seperti itu ketimbang plus Gen Z itu kan di atas 50%, 53 sampai 54%. Jadi populasi elektoral paling besar di pemilu 2024 ya. Sehingga memang untuk menyasar segmen ini saya pikir semua capres, semua tim sukses pastinya sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk bisa menangkap ya, untuk bisa meraih dukungan di segmen pemilih yang terbesar. Dan kalau kita lihat secara umum ya, sebenarnya ada 3 hal yang berpengaruh ya ke segmen pemilih milenial. Satu, selain faktor figur ya, figur yang kemudian ya itu bisa secara personality mampu dilihat sebagai representasi ya tokoh muda. Jadi representasi ini bukan hanya usianya, tapi juga personalitinya, kemudian program kerja dan lain-lain. Yang kedua adalah medium komunikasi ya. Medium komunikasi saat ini kan kelompok pemilih milenial lebih banyak bisa dijangkau lewat media sosial, sehingga saya pikir ini bagian dari strategi ya, termasuk apa yang dilakukan oleh pihak Prabowo Gibran dengan memviralkan gemoy dan lain-lain. Saya pikir itu bagian dari strategi untuk bisa menjangkau pemilih anak muda dengan jumlah yang lebih besar lagi. Oke, baik. Terakhir saya kembali ke Mas Emil. Mas Emil, kalau kita lihat ini kan kita sudah mau masuk masa kampanye terbuka. Bagaimana kemudian nanti strategi-strategi atau mungkin dari Mas Emil dan juga Mbak Rumi ini membagi waktu sebagai jubir Gibran di sini dan juga bisa dikatakan sebagai pemenangan kita katakan di Jawa Timur sendiri ini akan seperti apa? Mas Emil kan kita tahu bahwa sebagai Ketua DPD Demokrat Jawa Timur ini tanggung jawabnya berat sekali nih dari partai pastinya. Justru di situ linearnya bahwa Jawa Timur ini kan melting pot ya. Di sini kita punya sahabat-sahabat dari dari Makassar, dari Kalimantan, dari
bahkan dengan Batak semua. Dan jadi mesti ini, apa yang ingin saya sampaikan bahwa justru Jawa Timur ini adalah representasi yang cukup mirip dengan Indonesia secara keseluruhan. Ada desa, ada kota, ada pantai, ada gunung. Tadi ya, ada berbagai macam mahasiswa dari berbagai daerah, pelaku usaha, UKM, pabrik besar. Jadi kalau ingin mendorong resonansi gagasan-gagasan program-program baik yang akan maupun yang telah dibuktikan dan akan ditingkatkan, ini bisa dilakukan di sini. Dan sekarang kan era digital, jadi kita bisa melakukan komunikasi. Hari ini kita bisa Zoom ya. Ini artinya ini bisa berjalan linear. Bahwa sejalan dengan tadi Mas Hadi sampaikan, Jawa Timur memang secara elektoral menyumbang sekitar 15% dari suara nasional yang jumlah Nusa Dua. Jadi insya Allah semua bisa berjalan sendiri, dan apalagi Partai Demokrat memang serius ingin mendukung pemenangan paslon Prabowo Gibran. Oke, baik. Terima kasih Mas Emil dan juga Mas Aji telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan peneliti LSI DNIJ Aji Alfarabi dan juga juru bicara Gibran Raka Buming Raka, Emil Dardak.